Lanjutkan untuk materi data informasi dan proses bisnis dalam sistem informasi. Di sini yang perlu kita review yaitu pemahaman terkait sistem. Di minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa yang namanya sistem itu banyak sekali digunakan tidak hanya di informatika. Jadi terkait sistem itu di teknik kimia, di teknik mesin, biologi, fisika, itu mereka juga menggunakan yang namanya sistem. Di sini sudah saya tambahkan khususnya di slide kedua bahwa yang namanya sistem itu digunakan di beberapa bidang. Nah, kalau misalnya kita bahas di teknik di fisika, salah satunya adalah penggunaan kata sistem di dalam sistem fluida. Nah, ini sistem tekanan, sistem kontrol manufaktur, nah itu di mesin, dan masih banyak lagi. Sehingga sebetulnya penyebutan sistem yang kita pahami di minggu kemarin, bahwa sistem itu adalah elemen-elemen yang saling berhubungan untuk menyelesaikan sebuah tujuan dan memberikan solusi, kenyataannya khalayak umum menyebutnya sebagai sistem informasi. Sehingga di sini ada perbedaan istilah, yang mana untuk sistem sendiri yang seharusnya kita pahami sistem itu bisa sistem informasi, sistem pakar, sistem pendukung keputusan, sistem informasi manajemen, ERP, Enterprise Resource Planning, dan masih banyak lagi. Ternyata di mata publik, di khalayak ramai itu menganggapnya ya semua itu adalah sistem informasi. Nah, itu yang harus teman-teman pahami, bahwa sistem informasi yang dipahami oleh banyak orang itu belum tentu itu sistem informasi yang kita pahami di dalam informatika. Ya, kita ini sistem, cuman sistem kita bervariasi. Nah, orang lain menganggapnya sistem informasi. Itu dulu yang pertama yang harus teman-teman pahami. Nah, yang kedua terkait sistem itu yang membedakan dengan sistem secara luas dengan bidang lain, bahwa sistem yang ada di informatika atau yang orang lain bilang sistem informasi itu memiliki syarat khusus. Tidak hanya tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa dia elemen-elemen yang menyelesaikan untuk sebuah tujuan tertentu, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sehingga menghasilkan sebuah solusi. Tidak hanya itu, tapi juga dia harus memiliki user interface. Jadi harus ada tampilan yang mudah untuk user kita. Nah, user interface ini, kalau minggu kemarin saya beri contoh, salah satunya adalah bagaimana di dalam BNI 45 BUMN ya memiliki pengembangan di dalam aplikasi di dalam Deputi IT-nya di tahun 2008 sampai 2010 sepertinya. Itu data-data confidential atau data-data yang rahasia itu hanya dikelola berbasis pemrograman DOS, seperti menggunakan pemrograman COBOL. Nah, ini tidak bisa disebut sistem. Kenapa? Karena dia tidak memiliki user interface. Jadi itu salah satu contoh mana yang disebut sistem atau sistem informasi oleh publik dan mana yang tidak. Nah, kembali kita setelah tadi mereview materi terkait sistem dan sistem informasi, di sini saya ingin menyampaikan apa sih perbedaan data dan informasi itu. Nah, untuk data sendiri itu adalah kumpulan-kumpulan fakta. Jadi di sini teman-teman data-data yang ada atau fakta-fakta yang ada itu saat dikumpulkan dia akan membentuk sebuah kumpulan data. Namun kumpulan data ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan nilai lebih. Kenapa? Karena tidak berupa informasi. Nah, jadi informasi itu adalah one step ahead dari data. Data yang ada kemudian diolah dalam sebuah teori tertentu atau kebutuhan tertentu, maka dia akan menjadi informasi. Di sini saya berikan dua contoh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa di masing-masing contoh di belakangnya ada citasi. Karena saya berusaha untuk mencarikan data valid
berupa jurnal, sehingga saat teman-teman ingin membahas, ingin mengetahui lebih detail terkait contoh-contoh dari saya, teman-teman bisa langsung browsing ke referensinya, sehingga penjelasan yang secara umum di dalam jurnal itu bisa teman-teman baca berulang-ulang. Contoh yang pertama terkait studi kasus untuk memahami data dan informasi adalah data medik pada Rumah Sakit Palembang Bari. Sistem yang dikembangkan arahnya untuk menghimpun data-data yang ada, menghimpun data medik yang ada dalam Rumah Sakit Palembang Bari, sehingga rumah sakit bisa mengetahui berbagai macam informasi. Informasi seperti apa? Nah, yang pertama seperti jumlah pasien pada penyakit tersebut. Nah, ini sangat membantu saat rumah sakit tiba-tiba di-calling atau dihubungi oleh Dinkes atau Dinas Kesehatan untuk diminta, misalnya dalam kuartal tertentu berapa sih yang kena DBD, berapa sih yang kena COVID, meninggal berapa, sembuh berapa, masih dalam proses berapa sih yang meninggal karena kanker, ada berapa yang kena kanker payudara, kanker serviks, atau kanker yang lainnya gitu. Nah, bentuk jumlah pasien ini bisa dikelola dengan baik menjadi sebuah informasi jika data itu dihimpun dalam sebuah sistem. Nah, inilah yang nantinya akan dikelola menjadi sebuah informasi. Selain itu, data apa lagi? Kalau di dalam rumah sakit, di sini bisa dibaca fluktuasi angka jumlah pasien. Jadi misalnya nih, grafiknya naik atau linear atau tidak bergerak gitu ya, atau menurun terkait penyakit pasien yang masuk karena penyakit diabetes mellitus. Atau misalnya selanjutnya di sini rangkuman gejala, sama-sama punya riwayat penyakit diabetes mellitus, tapi gejala atau simptomnya bisa berubah-ubah atau bisa berbeda. Contoh, diabetes mellitus yang kita ketahui ada dua, yaitu diabetes mellitus kering dan diabetes mellitus basah. Bagaimana jika diabetes mellitus kering? Nah, biasanya orang ini tidak memiliki gejala yang berarti, gitu ya. Tidak memiliki simptom yang berarti. Dia orangnya baik-baik aja, tidak ada pucat, tidak ada pusing. Tapi tiba-tiba saat dia simptomnya yang langsung dirasakan itu tiba-tiba dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa lagi nyetir motor nih, dia tiba-tiba langsung kaku. Nah, simptom ini saat nanti masuk ke rumah sakit akan ditanyakan oleh pihak rumah sakit dan itu akan dicatat setiap simptom atau setiap gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah, efeknya saat masuk ke dalam data medik, muncul diagnosa dokter, muncul advice dari dokter, muncul resep dari dokter. Nah, nantinya jika data-data ini dikembangkan, informasi ini dibutuhkan, suatu saat akan muncul yang namanya sistem pendukung keputusan, prediksi penyakit pasien, sistem pakar penyakit kulit pasien, dan seterusnya. Dari mana? Dari data-data yang ada, data medis yang ada dari pasien di sebuah rumah sakit. Nah, inilah perbedaan data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta saja, sedangkan informasi, data yang sudah diolah menjadi sebuah masukan untuk memberikan nilai lebih kepada kebutuhan sebuah organisasi atau sebuah bisnis gitu ya. Nah, yang selanjutnya seperti kita tahu perpustakaan, saya yakin teman-teman sudah menjadi anggota perpustakaan, keluar masuk perpustakaan, jadi sudah familiar. Nah, di sini salah satu yang bisa digunakan adalah informasi kecenderungan buku yang dipinjam. Seperti kita tahu, segmen umur itu sangat mempengaruhi daya baca atau judul yang dipilih untuk dibaca. Komik, misalnya, buku seperti komik itu yang membaca usia berapa sampai usia berapa itu dibutuhkan oleh perpustakaan. Sedangkan novel akan dibaca untuk range umur berapa. Kalau tadi komik dan novel sudah, bagaimana dengan majalah? Bagaimana dengan textbook? Nah, tidak hanya rentang umur, tapi juga mungkin pekerjaan, basic pendidikan, statusnya sudah menikah atau belum, dan masih banyak lagi. Ini sangat relevan, sangat ada hubungannya dengan
antara data peminjam dengan buku-buku yang dibaca. Seperti itu. Dari data dan informasi, saya harap teman-teman sudah bisa paham atau membedakan apa perbedaan data dan apa itu informasi. Nah, di sini kalau kita mau lanjut menghubungkan data, informasi, dan sistem informasi. Jadi saya harap teman-teman tidak bingung ya, saya menyebut sistem ataupun sistem informasi secara kontekstual sama. Karena sistem informasi dari mata publik, sedangkan secara informatika itu sistem. Nah, untuk mengkorelasikannya, untuk bisa menghubungkan, menjembatani antara user dan pengembang, user dan developer, maka penting bagi pengembang aplikasi itu untuk memahami yang namanya proses bisnis. Apa sih proses bisnis? Nah, di sini proses bisnis sebetulnya adalah kata serapan. Kata serapan artinya bukan dari Indonesia, dari Inggris, in English ya. In English istilahnya adalah business process. Kenapa saya mengenalkan istilah dengan bahasa Inggris? Karena secara penyebutan itu lebih konsisten daripada yang ada di Indonesia. Di Indonesia dengan maksud yang sama, yaitu proses bisnis, ada yang menyebutnya dengan alur bisnis, ada yang menyebutnya dengan cara kerja bisnis, cara kerja bisnis, alur bisnis, tahapan bisnis, dan masih banyak lagi. Sehingga saat kita nanti mencari referensi di Indonesia, di Google menggunakan bahasa Indonesia akan lebih sulit daripada mencari referensi dalam bahasa Inggris. Maka saran saya untuk lebih familiar menggunakan business process. Nah, proses bisnis itu sendiri adalah serangkaian aktivitas. Serangkaian artinya banyak, nggak hanya satu, beberapa, mini. Serangkaian aktivitas yang saling terkait, saling berhubungan untuk mencapai tujuan bisnis. Di sini tadi sudah saya sampaikan ya, yang namanya sistem pasti untuk mencapai tujuan bisnis, menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, di sini bisnis proses itu arahnya untuk mencapai tujuan bisnis. Kalau kita bahas tujuan bisnis, berarti apa? Goal setting apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau sebuah bisnis? Contoh, kalau kita mau bahas perguruan tinggi, tujuan bisnisnya apa? Berarti bisa mendapatkan mahasiswa dan menjadikan mahasiswa yang ada itu sesuai visi misi universitas. Bisa berkompetisi dengan universitas yang lain, bisa menjadi yang dijadikan rujukan begitu ya, pionir begitu maksud saya, menjadi pionir penelitian, pengabdian ataupun pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, setiap tujuan bisnis itu diperjelas, maka itulah bagian dari proses bisnis atau bisnis proses. Nah, selain masalah dia mencapai tujuan bisnis, yang utama adalah bisa diselesaikan secara berurutan, bisa juga diselesaikan secara paralel. Perbedaannya apa? Jika kita menyelesaikan proses bisnis secara berurutan, itu seperti saat mahasiswa sedang registrasi, maka mahasiswa bimbingan dulu, proses berikutnya divalidasi oleh dosen, proses berikutnya mengisi KRS, proses berikutnya pembayaran. Nah, ini berurutan, tidak bisa salah satu proses mendahului yang lain, itu berurutan. Bagaimana dengan paralel? Contohnya saat mahasiswa mengambil KRS, mahasiswa juga tetap bisa bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing yang sudah didapatkan di semester sebelumnya. Ini paralel. Nah, proses bisnis seperti ini yang harus teman-teman pahami. Mana yang berurutan atau secara istilah prosedural, dan mana yang paralel atau saling berjalan beriringan. Nah, selanjutnya, bagaimana proses bisnis ini sangat berhubungan dengan manusia, sistem, dan organisasi baik intern ataupun yang internal ataupun yang di luar organisasi. Bagaimana contohnya?
Jadi yang harus kita pahami, misalnya contoh di dalam perguruan tinggi. Nah, kalau teman-teman mau ambil KRS, maka yang pertama harus bimbingan. Bimbingan ini kan termasuk dengan manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan oleh manusia. Kemudian teman-teman akan divalidasi oleh dosen pembimbing akademik. Dalam proses validasi itu, di situ ada sistem yang seperti apa? Sistem kan yang membagi masing-masing NPM sesuai dengan masing-masing dosen pembimbing akademiknya. Itu di situ bagian dari tanggung jawab sistem. Nah, yang selanjutnya baik di dalam maupun di luar organisasi, yang dimaksud seperti apa? Nah, saat mahasiswa sudah divalidasi, kemudian mengisi KRS, kemudian mahasiswa sudah membayar. Nah, misal mahasiswa membayarnya di akhir pekan, contoh di hari Sabtu atau di hari Minggu. Nah, karena di hari Sabtu hari Minggu tidak bisa tidak bisa setor ke teller, maka mahasiswa melakukan proses pembayaran dengan transfer. Nah, selama proses transfer ini tentu transaksi sudah tersimpan di dalam BPD Jateng atau BSI begitu ya. Tapi belum tervalidasi dalam sistem keuangan perguruan tinggi. Nah, yang saya maksud dengan baik di dalam maupun di luar organisasi, maka yang di luar organisasi itu adalah BPD Jateng. Sedangkan yang di dalam organisasi itu adalah sistem informasi keuangan perguruan tinggi. Nah, ini semuanya adalah bagian dari sebuah proses bisnis, yang mana kita harus benar-benar bisa menelaah, menganalisa, sehingga saat kita mengembangkan sebuah sistem tidak kesulitan. Karena bagaimanapun IT itu levelnya buruh begitu ya. Apakah selamanya buruh? Tidak. Tapi jika kita developer, kita levelnya buruh. Kenapa? Ya karena kalau kita mau mengembangkan sistem, kita butuh yang namanya orang lain atau organisasi lain atau bisnis lain. Contoh, saat kita mau membuatkan sistem inventory toko, pergudangan toko, mungkin nggak kalau kita nggak ada yang memperkerjakan kita dari toko tertentu. Susah. Kita mau buat sistem untuk siapa? Maka kita akan menyesuaikan toko tersebut proses bisnisnya seperti apa. Atau kita mungkin bisa mengajukan seperti ini loh, yang bagus, yang standar. Nah, itulah yang saya maksud dengan level guru. Karena kita terbiasa menjadi support banyak hal, kita menjadi support di segala bidang, makanya kita menjadi buruh segala bidang. Itulah kenapa IT sangat dibutuhkan di segala aspek kehidupan. Tapi levelnya tim support, levelnya sebagai yang mendukung, yang melengkapi, bukan yang utama. Karena proses bisnis itu ada di dalam mereka. Kita ini yang menjadikannya digital, yang mendigitalize, merubahnya menjadi sebuah sistem yang mudah untuk diakses oleh berbagai macam user. Jadi tidak bisa terlepas dan jangan dianggap remeh. Saya bukan orang manajemen bisnis, saya pasar aja. Nah, kalau ada tipe-tipe pemrogram yang seperti ini, maka itu mirip dengan program yang teman-teman bisa temukan di Play Store yang mana ratingnya rendah, ratingnya 1 atau 2. Coba deh teman-teman sekali-kali install aplikasi Play Store yang memang rendah ratingnya, 2,5 gitu ya. Itu murni jujur dari netizen gitu ya. Kok bisa? Ya karena bagi netizen nggak bagus. Jadi netizen ini pintar banget yang namanya untuk memberi nilai proses bisnis. Tapi kadang kalau suruh menjelaskan nggak bisa, nggak tahu. Itu tantangan untuk kita orang-orang IT. Terus bagaimana? Ya, kita harus bisa sederhanakan proses bisnis yang rumit menjadi sebuah gambar atau sebuah model yang kita akan lebih mudah untuk merubahnya dalam sebuah sistem. Bisa sistem informasi, bisa sistem pendukung keputusan, bisa sistem pakar dan sistem yang lainnya. Nah, di sini kalau misalnya saya sampaikan di berikutnya, bahkan bisnis yang berbasis profit atau non profit. Contoh, berbasis profit jelas yang namanya toko online. Berbasis non profit, pendidikan, perguruan tinggi ini bukan berbasis profit. Karena kalau berbasis profit, apa-apa akan dinilai dengan uang.
kuliah nambah sedikit bahwa terus misalnya teman-teman ada tambahan pelatihan bayar, ada dosen ngasih bimbingan skripsi bayar, apa-apa bayar. Nah, ternyata tidak seperti itu karena semua sudah dihitung dan dibebankan di dalam SPP, sama seperti sekolah, SD, SMP, SMA, SMK itu sama, dan itu termasuk yang non-profit. Nah itu ya sekilas terkait proses bisnis. Sampai di sini adakah teman-teman yang mau ditanyakan dulu? Karena saya tadi tidak mengecek saja. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di chat Zoom ya. Saya lanjutkan. Nah terus bagaimana untuk membuat proses bisnis itu keuntungannya apa sih Bu? Jadi yang di sini saya sampaikan ada 3 utama. Yang pertama untuk menyederhanakan kerumitan proses. Jadi kalau teman-teman bayangin di perguruan tinggi saja proses bisnisnya itu luar biasa rumit. Baru mahasiswa saja sudah ada registrasi dari penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa. Nanti kalau ada mahasiswa mutasi pindah prodi. Nanti setelah itu mahasiswa ujian, berarti ada proses pembayaran, ada proses untuk persiapan UTS, persiapan UKS untuk yang kuliah ya. Nanti kalau misalnya ada remedi, tambah lagi proses bisnis. Belum lagi kalau misalnya ada perbaikan semester pendek, semester antara, ada pengambilan KP, KKN, tugas akhir dan seterusnya. Proses bisnisnya luas, rumit. Terus gimana? Kita modelkan. Dengan memodelkan proses bisnis, kita akan lebih mudah memecah. Yang tadinya luas sekali, saat kita pecah-pecah, maka kita bisa mengembangkan sistem itu bertahap. Jadi sistem bertumbuh begitu ya, tidak sekali jadi. Makanya kenapa namanya sistem bertumbuh itu dengan sistem development life cycle. Karena sistemnya itu tiada akhir, terus aja perbaikan, sudah sampai selesai nanti akan ada debug dan troubleshoot, kembali lagi ke planning dan begitu seterusnya. Nah terus untuk yang kedua adalah memudahkan pemetaan bagi yang organisasi bisnis yang berkolaborasi dengan pihak eksternal. Contohnya kalau misalnya perguruan tinggi dibagi nih intern sama eksternal. Oh yang internal itu berarti kepegawaian dosen naik pangkat apa enggak, karyawan datangnya rajin apa enggak, dosen ini tridharmanya bagaimana, pendidikannya, berarti dia mengajarnya seperti apa, punya buku apa enggak, penelitiannya dia buat jurnal apa enggak, punya tim riset apa enggak, pengabdiannya dia pengabdian kemana aja, apa saja, sesuai enggak dengan jurnal yang dibuat, inline enggak dengan riset yang dia kerjakan, dan masih banyak lagi. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada 2 contoh di mana kalau sistem informasi pengelolaan stok atau inventory system itu berhubungan dengan distributor dan supplier. Nah kalau perguruan tinggi ya hubungannya dengan mahasiswa, dengan BPD Jateng, itu kan eksternal dari perguruan tinggi. Nah yang lainnya ya misalnya bank dengan pihak kredit yang melakukan kredit itu juga eksternal. Contoh lagi misalnya Indomaret, Alfamart, Carrefour, Giant, Superindo, mereka adalah retail bisnis, mereka berhubungan dengan supplier, dengan distributor, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa akses sesuai referensinya. Jadi di sini nanti bisa teman-teman baca jurnalnya. Kayak gimana sih? Karena yang saya sebutkan sangat umum ya, dan sifatnya hanya mengambil beberapa informasi saja. Informasi secara detail bisa teman-teman lihat sesuai referensi di jurnal. Nah, yang selanjutnya adalah memudahkan dalam mengembangkan atau remodeling proses bisnis. Apa sih remodeling proses bisnis, Bu? Nah, contoh saja nih, dulu yang namanya Disdukcapil, Dinas Pendidikan Catatan Sipil, itu saat ada ibu yang melahirkan ingin membuatkan akte lahir untuk anaknya, maka si ibu ini atau keluarga yang diberikan surat kuasa akan mengurus pembuatan akte lahir urut dari mengajukan surat ke RT, RW, kelurahan, sampai nanti formulir itu dibawa ke Disdukcapil. Kemudian nanti 2 hari akan terbit akte kelahiran.
Nah, tiba-tiba COVID terjadi, pandemi COVID terjadi tahun 2020. Kemudian tiba-tiba Jokowi sebagai presiden menyampaikan bahwa seluruh pengajuan administrasi kependudukan bisa dibuat secara online. Nah, padahal sebelum terjadi pandemi, di dalam Dukcapil sudah ada sistem yang digunakan. Bahkan validasi itu sudah menggunakan barcode. Tiba-tiba seperti ini, proses bisnisnya berubah. Nah, ini dibutuhkan remodeling karena ada kebijakan tentunya dari presiden. Yang mengerjakan tentunya ya dinas itu sendiri. Nah, bagaimana remodeling proses bisnis ini? Nah, disitulah akan membangun dengan adanya pengajuan berbasis online, maka saat dibuka proses bisnisnya, hal-hal tertentu bisa di-delete atau dibuat opsi. Nah, inilah yang disebut dengan remodeling proses bisnis. Jadi, remodeling proses bisnis itu bisa dilakukan pada organisasi atau bisnis yang sudah memiliki sistem sebelumnya. Nah, lanjut. Terus gimana caranya buat proses bisnis, Bu? Ada 4. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa yang pertama flowchart. Flowchart itu berarti teman-teman flashback di mata kuliah algoritma. Seperti itulah membuat flowchart sesuai urutan. Jika ada pilihan ya atau tidak, maka dibuat decision. Kalau misalnya ya tidaknya sampai berkali-kali, maka ada yang namanya nested if bersarang gitu ya. Jika A ya maka B, jika B ya maka C. Nah, itu bersarang. Nah, itu juga proses bisnis seperti itu, dibuat seperti membuat flowchart. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah jangan sampai salah menggunakan notasi di dalam flowchart. Notasi start dan end, notasi dokumen, notasi proses, notasi decision, dan masih banyak lagi. Karena seringnya saat mahasiswa skripsi itu yang salah ya karena saat menggambar flowchart, 1, notasinya salah, nggak sesuai dengan teori. 2, nggak rapi. Makanya kalau mau rapi, saya sarankan kemarin untuk menggunakan tools seperti Microsoft Visio. Jika keberatan, bisa menggunakan aplikasi yang lain. Syaratnya harus familiar dengan sistem tersebut. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah menggunakan teori business process modeling. Nah, business process modeling ini teori yang membuat kita bisa memodelkan sebuah bisnis proses, menggambarkan. Caranya bagaimana? Dengan alat atau dengan cara menggambar yang disebut sebagai BPMN atau Business Process Modeling Notation. Nah, di sini ada kaidah tersendiri untuk menggambarnya. Teman-teman bisa cari nanti seperti yang akan saya berikan contoh. Yang selanjutnya adalah dengan teori Business Process Canvas. Nah, teman-teman kemarin datang ya atau ikut Zoom saat Pak Indro memberikan kuliah umum ya di mata kuliah Trend in Computer Science Research ya. Jadi di situ Pak Indro yang sedang mengembangkan bisnis startup itu menggunakan sebuah kerangka kerja untuk memahami proses bisnis startupnya. Yang beliau gunakan adalah Business Process Canvas. Nah, jadi ada 3 cara yang di sini saya tambahkan agar teman-teman bisa mana sih yang teman-teman paling relevan, paling cocok untuk studi kasus teman-teman sendiri. Dan yang selanjutnya adalah infografis. Infografis ini adalah gambar gitu ya, yang mudah untuk dibaca oleh orang yang tidak memiliki basic IT. Jadi siapapun baca itu dia paham. Nah, itulah keunggulan infografis. Dari keempat itu, saya memberikan contoh. Yang pertama ada di dalam jurnal dari kakak angkatan teman-teman semua, yaitu Sistem Pengelolaan Arsip di YPPALB tipe B. Ini bisa teman-teman lihat yang namanya flowchart ya seperti ini. Ada start, ada decision, ada proses. Ya seperti ini, seperti mata kuliah algoritma saja. Kemudian untuk menggunakan BPMN, Business Process Modeling Notation, itu salah satu contohnya di jurnal ini adalah kakak angkatan teman-teman juga yang namanya Mas Iksan. Dia membuat pengiklanan donasi di LAS. Nah, di sini untuk notasi BPMN, teman-teman bisa lihat sebelah kiri ini adalah usernya atau aktornya, aktor yang akan
berpengaruh dalam sistem yang teman-teman kembangkan. Nah, untuk detailnya bisa dibaca langsung dan dipahami bagaimana sih implementasi BPMN. Dan yang selanjutnya adalah yang digunakan oleh Pak Indro untuk membuild sebuah proses bisnis di startup, yaitu bisnis model kanvas untuk diving tourism. Jadi ini adalah wisata selam di Bali yang sedang dikembangkan. Ditelaah proses bisnisnya, harapannya nanti akan dikembangkan lebih maksimal dalam sebuah sistem. Nah, di sini ada pertanyaan yang mensupport dalam membuat bisnis proses kanvas. Contohnya di sini saya ambil key partnership. What can the company not do so it can focus on its key activity? Jadi apa yang organisasi atau bisnis tidak lakukan, tapi bisa tetap fokus dalam aktivitasnya. Nah, di sini key partnership-nya, jadi biar fokus gitu ya. Kalau mau bahas diving tourism, namanya wisata selam, ya nggak usah mikirin porter. Nah, nomor satu kan partner, helper, porter, and boatman. Jadi ya fokusnya lebih ke selam, nggak usah terus mikir kita harus memperkerjakan tukang perahu begitu ya. Itu di luar proses bisnis. Jadi bisa bekerja sama dengan mitra gitu. Atau yang nomor 5 nih, driver, rent car. Jadi nggak perlu mikir punya staff yang harus bisa nyupir gitu ya, karena kan mobilnya sewa. Nah, jadi ini tidak lakukan 10 mitra ini tidak punya pun, proses bisnis akan tetap berjalan dengan maksimal untuk diving tourism. Nah, dan masing-masingnya ini semua sudah dibahas di jurnal. Teman-teman bisa baca lebih konkret mengenai bagaimana sih membuat bisnis model kanvas di diving tourism. Nah, selanjutnya untuk infografis, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Angkasa Pura. Nah, ini adalah gambar yang memudahkan orang lain untuk membaca proses bisnis yang ada di dalam sebuah organisasi. Bentuknya informatif sehingga mudah untuk dipahami tanpa kebutuhan untuk menganalisa gitu ya. Jadi gambarnya ini menginformasikan banyak hal. Oh, gambarnya orang banyak nih, berarti orangnya harus orang banyak. Oh, passenger nih, bisa 1 bisa 2. Oh, berarti passenger itu mewakili perorangan, atau mungkin kalau grup ya 1 keluarga gitu ya. Oh, dia bawa koper, oh ini berarti yang dia mau masuk, mau check in dan seterusnya. Oh, ada gambar komputer, oh berarti dia diakses di internet. Nah, ini sudah sangat menginformasikan simbol-simbol yang ada. Ini infografis. Selanjutnya seperti pada Pertamina. Nah, ini di bawahnya sudah saya tambahkan URL. Jadi teman-teman kalau mau baca lebih jelas terkait bisnisnya Pertamina dan bagaimana penjelasan bisnis yang begitu rumit dirubah menjadi infografis yang sederhana. Di sini dapat dilihat bahwa ini proses bisnis untuk Pertamina memindahkan bahan tambangnya, maksud saya gas dan minyak bumi, sampai dengan user. Dari awalan saat dia menambang, dikirim, dipack, tabung gas dan seterusnya sampai dikirimkan seperti itu. Nah, yang lainnya terkait Pertamina tapi di cara perspektif yang berbeda, yaitu hulu dan hilir. Di sini dapat dilihat bahwa tidak hanya menambang tapi juga dikirimkannya dalam bentuk apa saja, kemudian kemana saja. Nah, jadi membuat infografis itu luas, tergantung apa yang mau kita targetkan tuh apa. Oh, pembaca mau kita targetkan untuk tahu produk apa saja dalam bisnis kita, ya fokusnya infografisnya ke produk, proses bisnis pembelian dan jualan. Tapi kalau misalnya fokusnya infografisnya untuk memahami peta website, misalnya secara garis besar ini marketplace ini kayak gimana sih, nah itu dibuat infografis juga bisa. Nah, itu untuk contoh-contoh pembuatan proses bisnis. Nah, di sini saya sudah masukkan ada 7 referensi yang bisa teman-teman baca. Kemudian teman-teman
silahkan bisa googling untuk di-download. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan terkait proses bisnis. Sebelum saya akhiri, silahkan jika ingin bertanya bisa nyalakan mic atau nyalakan video atau bisa menulis di kolom chat. Terima kasih.